Kompas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar di pagi yang mendung ini? Mudah-mudahan tidak membuat Anda malas ya untuk bergerak, beraktivitas ya. Karena kalau biasanya mendung kelihatannya kan kayak pagi aja terus gitu kan, sehingga dianggap bahwa ini masih pagi dan ternyata sudah jam 7 lebih 4 menit begitu ya. Baik, saya Ilham Dianta menyapa Anda kembali di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 17 November 2021. Apa kabar Anda? Baik ya kabarnya, mudah-mudahan selalu sehat. Baik, di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya setiap jam 7 sampai jam 8 kita masuk di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM ya, dalam Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini bersama dengan Korcam Wonoayu. Ada dua narasumber yang nanti akan kita bahas produknya ya, yaitu Mbak Nurlela dengan brand Bonyo. Bonyok kape gitu ya. Kemudian ada Mbak Rizka Nuryula Pratiwi dengan brandnya MMA. Ini menampilkan keripik brownies ya, kayak apa? Karena selama ini brownies itu cake ya, kita taunya cake, tapi ini dibuat keripik gitu ya. Sensasinya seperti apa? Dan kalau yang produk Bonyo ini menampilkan sambal baby cumi. Nah, yang sekarang lagi hits kan ya, sambal baby cumi. Namanya baby cumi berarti cuminya masih kecil-kecil gitu kan. Ada rendang daging juga, ada rendang jengkol dan masih banyak lagi. Tapi nanti kita akan juga ini ya, mengetahui bagaimana sih pameran virtual yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ya. Kita nanti akan tersambung juga bersama dengan Bapak M. Mahfud selaku Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nurlela. Selamat pagi Mas. Apa kabar Mbak Nurlela? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi datangnya pagi sekali ya di sini mungkin. Biasa kita selalu on time Mas. Tapi Wonoayu lumayan jauh loh dari sini ya. Iya. Tapi tadi udah pagi-pagi udah datang di studio. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Rizka. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rizka. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Mbak Rizka? Alhamdulillah luar biasa sehat Mas. Oke, baik. Ini sebelum kita berkenalan dengan produk Bonyo sama MMA ya. Bonyo Mas, bukan nggak pakai K. Oh iya, Bonyo ya. Bonyo ya. Bonyo. Oke, Bonyo. Kenapa sih? Ya, sebentar nanti aja ya tanya-tanyanya ya. Oke, kita sapa dulu Bapak Mahfud ya, yang sudah ada di by Zoom, yang saat ini sudah bergabung bersama kami by Zoom, lewat Zoom gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud. Halo Pak Mahfud, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Mendengar suara saya Pak Mahfud? Assalamualaikum Pak Mahfud. Saya memberikan sign tangan saya bergerak-bergerak, berarti saya sedang talk ini ya. Oke, audinya ternyata belum nyambung Pak Mahfud. Baik, nanti kita sapa lagi Pak Mahfud. Ini masih beresin ya. Langsung ke Mbak Nurlela aja. Mbak Nurlela, ini kan Bonyo ya. Ini kenapa sih harus pakai Bonyo? Nggak ada nama-nama lain atau gimana sih? Saya sendiri tuh belum terlalu terbiasa dengan Bonyo gitu. Karena kan sebelumnya saya sejak 2018 tuh pakai benderanya Dapur Alif. Jadi pokoknya teman-teman itu kalau sudah Dapur Alif gitu identik sama enak gitu ya Mas ya. Jadi begitu saya mau mengajukan merek, saya ajukan Dapur Alif dong ya, daftar merek Mas di Menkum di Disperindak Sidoarjo untuk kan. Terus akhirnya gini, loh nggak bisa pakai nama Alif, sudah banyak yang punya di kelasnya sambal ini gitu. Waduh apa ya gitu. Oh, saya memang bingung. ada yang pakai brand Dapur Alif. Bukan tuh Dapur banyak. Alif, pakai kata Alif itu loh Mas. Jadi karena banyak gitu, jadi nggak boleh kan di kelas yang sama. Akhirnya saya mikir apa gitu, nggak ada kepikiran. Terus kenapa Bonyo?
Saya juga bingung Mas, kenapa bonyo? Karena gini, bonyo itu seperti kata ajaib gitu untuk anak saya. Anak saya kan 2, satu kelas 3 SMP, satu lagi masih TK, umur 5 tahun. Jadi kalau si adik ini rewel kayak apapun gitu ya Mas ya, dia itu lagi mood, lagi nggak mood gitu, rewel mau nangis, si kakak ini cukup bilang bonyo, buka tangan gitu ya. Si adik itu langsung lari ke kakak, sudah hilang bad moodnya tuh sudah hilang gitu, langsung bahagia gitu. Jadi kalau saya tanya kenapa bonyo, si adik itu jawabnya gini, bonyo itu aku sama kakak gitu. Ya sudah, saya pakai aja. Tapi secara definitif artinya nggak ada ya, misalnya Nggak ada. diambil dari bahasa apa, kata apa gitu. Saya nyari bukan juga ya? sih, tapi saya belum menemukan. Jadi ini memang kata yang sering diucapkan oleh putranya Mbak gitu. Jadi Nurlela kayak, gitu. pokoknya kayak ya sudah, untuk menenangkan si adik, si kakak selalu pakai kata bonyo gitu. Jadi saya pakai Akhirnya aja dulu. lahirlah ini gitu kan. Terus kemudian kenapa yang dipilih sambal, habis itu rendang daging suwir apa itu? Karena gini ya, saya kan basicnya tadinya bukan memasak ya, cuman karena keturunan ibu saya, nenek saya itu punya rumah makan gitu ya. Jadi saya tuh orang Banjar aslinya, cuman saya lamanya di Sumatera sama di Riau. Di Riau saya itu dari Batam kan. Terus ke Kepulauan Riau. Tadinya kecilnya di Riau, terus besarnya di Batam. Jadi di sana kan identik makanan itu masakan Padang ya Mas ya. Ya wis gitu, sambel-sambelan, sambel rendang gitu. Saya tadinya aneka rendang, belum nyambel tuh aneka rendang. Yang rendang singkong, bukan daun singkong Mas, tapi singkong. Rendang singkong, rendang telur, rendang ayam, rendang daging, rendang-rendangan tuh saya bikin gitu. Tapi kemudian saya lihat itu sambal kan pasarnya cukup menjanjikan ya Mas ya. Sambal ini sambal. kebanyakan ada di setiap makanan ya. Maksudnya Iya. gini, makanan itu akan tambah sip, tambah enak lagi kalau ada sambelnya. Iya, Orang Indonesia jadi, itu suka sambel-sambelan gitu kan. Akhirnya mencoba sambal lah saya gitu, karena memang apa ya, pokoknya makan tuh kalau ada sambal sudah enak aja gitu kan ya. Akhirnya terus produk saya kenapa mini-mini, karena saya itu lebih untuk ini loh Mas, makanan praktis ya, bisa dibawa untuk travel, untuk umroh, untuk jalan-jalan, untuk anak-anak di pondok kan tinggal dikirimin rendang daging gitu, aman gitu. Jadi saya sengaja memang bikin yang bisa mudah dibawa-bawa kemana aja. Jadi kalau kita mau jalan-jalan gitu gak repot mikirin aku nanti bekalnya apa gitu kalau mau jalan. Jadi memang sengaja desainnya saya begitu gitu. Oke, tapi kalau menurut saya sih bukan mini ya, itu kayaknya umum deh. Ya, sambal sih umum. Iya, yang nggak ukuran umum segitu. mungkin ini rendang daging kan. Oh ini betul. Kalau saya kira Sambalnya. itu sambal, bukan ya rendang ya. Ini rendang daging suwir. Oh, Rendang daging suwir. baik. Kalau yang sambal, Sambal sih memang biasa kemasannya segini. Iya, segitu. Gitu. Cuman kan orang ada yang pakai pans juga gitu. Cuman saya lebih nyaman. Saya tidak terlalu terfokus sama label ya, yang bagus-bagusan gitu, enggak. Saya pikir tuh rasa, kualitas itu orang sekali nyoba kembali gitu. Yang penting tuh itu yang Mas. penting itu. Tapi dengan warna kuning ini juga langsung mencuri perhatian sebenarnya ya kan. Kuning, merah, orange itu mencuri perhatian gitu kan. Baik, sebelum ke Mbak Rizka, ini sudah bergabung Pak Mahfud ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud. Pak Mahfud, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pak Mahfud ini sebenarnya sudah join ya, tapi masih belum bisa ini menangkap suara saya atau bagaimana ya? Mungkin bisa di setting lagi nih ya. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kembali ke Mbak Nurlela ya. Ini sebenarnya dimulai kapan sih Mbak usaha ini? Mulai itu 2018 awal. Jadi 2018 masih awal. belum terlalu lama sih sebenarnya ya, mungkin 2,5 atau 3 tahunan gitu ya. 3 tahun, Sekarang sudah punya karyawan mungkin? Saya karyawan sih enggak Mas, cuman saya itu biasanya itu part time ya. Kalau saya produksi saya butuh tenaga, saya panggil gitu. Kalau sekarang saya lebih praktis gitu. Jadi gak terlalu repot. Jadi misalnya saya butuhnya cabe nih, saya beli cabe. Nanti yang bagian bersihkan cabe sudah ada. Jadi saya beli cabai, nanti yang bersihnya itu ada berapa gitu ya. Kemudian yang bawang merah itu saya belinya sudah kupasan. Jadi saya yang praktis-praktis aja gitu. Jadi di rumah tuh saya tinggal memangkas ini ya, memangkas tenaga kerja dengan kata lain.
Ya, kalau misalnya kita harus mengupas dulu kan butuh tenaga, butuh Betul. waktu dan sebagainya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih bisa diambil Mbak contoh barangnya. Nah, ini Amit, Mas. nah seperti ini nih satu aja cukup ya. Nah, ini ada rendang daging suwir, kemudian juga ada sambal bebek cumi. Oh, warnanya nggak hitam ya? Karena kan biar tahan lama jadi masaknya harus tamak, Mas. Sambal bebek cumi yang ini ada terasinya, ada yang enggak ya. Ini terserah mau yang mana, yang ada terasinya atau enggak. Kalau ini harganya berapa nih? Yang sambal baby cumi itu 28.000. 28.000 Iya. baik yang pakai terasi maupun yang Iya. non itu sama Yang terasi harganya sama. 28.000 ya. Ini segini ya. Ini netonya berapa sih? 165 gram. 165 gram. Bersih. Kalau untuk ukuran sambal lumayan deh ya. Kemudian kalau yang suwir daging ini berapaan? Itu 42.000. Mahal ya karena dari daging Tapi dan full itu padat itu isinya 150 gram cuman padat gitu. ini karena di mana-mana Full kalau daging, Mas. kalau olahan daging itu ya tahulah harganya pasti beda ya dengan yang lain gitu loh. Karena ini juga namanya suwir. Nah, kalau suwir kan tulangnya nggak ikut gitu kan. Daging gak ada tulangnya, Mas. Iya bener full daging gitu loh ya. Baik. Nah ini contohnya nih. Nah saya perlihatkan di sini ya. Ini adalah rendang daging suwir. Oke. Untuk anak-anaknya di pondok pas Oke, dikirimin. can you see it? Ini rendang. Habis itu ada lagi nih sambal baby cumi terasi. Ulala, sambal cumi terasi, sambal baby cumi non terasi. Oke. Silakan, ini harganya dari 42.000 yang apa namanya? Rendang, yang ini 28.000 ya. Oke. Baik. Nanti kita kalau misalnya order kemana nanti ya Mbak ya, kita nanti sampaikan. Baik. Ini Pak Mahfud sudah ya? Coba kita hubungi kembali. Pak Mahfud, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Pak Mahfud. Ya. Oh ya, nih sudah. Ya, halo, alhamdulillah. Apa kabar Pak Mahfud? Mohon maaf. Alhamdulillah, salam sehat buat semuanya. Baik ya. Sehat. Pak Mahfud ini selaku Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, betul ya Pak ya? Baik. Nah, Ya betul Bapak. ini kita ini ada informasi tentang pameran virtual UMKM. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini Pak? Teknisnya, baik itu kapan, kemudian harus diikuti siapa saja pesertanya ya. Kemudian karena virtual kan berarti tidak datang langsung face to face ya. Nah, seperti apa ini Pak? Betul. Oke. Baik, para pendengar Radio Suara Susi, khususnya ini teman pelaku UMKM Kecamatan Wonoayu yang sudah hadir di studio Radio Susi yang saya banggakan. Jadi terkait pertanyaan ini Pak Dijing, bahwasanya ini dalam waktu dekat, insya Allah tepatnya hari Jumat tanggal 19, ini Dinas Koperasi mengadakan pameran virtual yang diikuti oleh teman-teman pelaku UMKM yang sudah mengikuti proses tahapan di wirausaha baru, Pak. Jadi kemarin di semester tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga ini kita sudah melakukan kegiatan namanya wirausaha baru. Dari tahapan ke tahapan. Ini memang di sesi akhir setelah teman-teman dinyatakan lulus sebagai wirausaha baru diberikan kesempatan untuk mempromosikan produk usahanya. Jadi ini memang untuk mengukur potensi teman-teman. Jadi yang notabene wirausaha baru yang sudah kita lakukan tahap demi tahap. Di tahap ini kita sertakan dalam pameran virtual karena ini kondisi masih pandemi. Jadi untuk pameran secara offline itu belum diperkenankan. Jadi begitu, Pak. Pelaksanaannya hanya sehari saja ya Pak Mahfud ya, tanggal 19 hari Jumat. Nanti pembukaannya memang hari Jumat tanggal 19, insya Allah itu sampai 1 minggu. Oh, seminggu. Jadi secara virtual. Jadi teman-teman pesertanya itu ada 70 stand. Jadi 70 stand untuk teman-teman yang kemarin sudah
terdaftarkan di situ sebagai wirausaha baru untuk sesi promosinya. Baik, ini lokasinya di mana? Mulainya jam berapa ini, Pak Mahfud? Nah, insya Allah nanti pembukaan di pendopo Bupati di pendopo belakang, insya Allah pagi dibuka oleh Pak Bupati sendiri, termasuk nanti ada beberapa undangan dari OPD yang terkait tentunya, termasuk ada PKK dari unsur-unsur organisasi termasuk teman-teman Korcam begitu. Nah, ini ada 70 stand ini, apakah sudah terisi semua atau mungkin ada yang bisa menyusul nih? Gimana ini? Udah full ya, Pak? Untuk terkait stand, memang ini kita khususkan bagi teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa pesertanya adalah wirausaha baru yang kemarin sudah kita latih dari mulai sosialisasi sampai di tahapan wisuda sampai ini kesempatan untuk promosinya. Berarti ini sudah full ya Pak ya? Maksudnya Full, pesertanya betul. sudah ada 70 stand ini sudah memenuhi kuota gitu kan? Betul, full Bapak. Mohon maaf. Oke, baik. Jadi dengan kata lain kalau misalnya ini ada yang pingin ikutan, untuk sementara masih belum bisa gitu ya Pak Mahfud ya? Iya, betul. Nah, gini Pak, ini kan tadi Pak Mahfud bilang bahwa ini adalah ajang promosi gitu ya. Nah, betul. selain promosi, keuntungan atau manfaat kita ikuti pameran virtual ini apa sih Pak? Ya, yang jelas dari produk-produk teman pelaku usaha mikro yang kita latih itu nantinya teman-teman bisa terukur terkait penataan stand dalam mendisplay barang pada satu tempat display. Itu satu. Terus yang kedua, tentunya memberikan kesempatan teman-teman ini bisa untuk legalitas produknya ini legalitas usaha produk. Jadi ini bisa dilihat, dipromosikan kepada calon customer. Jadi dengan begitu otomatis nanti tingkat kelayaan untuk ke pasar ini bisa terukur Bapak. Jadi produknya dari teman-teman apapun jenis produknya, makanan, minuman, handicraft, fashion mungkin itu bisa nanti terukur. Jadi teman-teman diberikan kesempatan itu, kita fasilitasi untuk mempromosikan barangnya melalui saat ini kebetulan pameran secara online, jadi virtual ini menggunakan ini. Jadi begitu. Oke, kalau misalnya ada kita nih sebagai masyarakat, kalau misalnya pingin ikutan atau ingin melihat berarti langsung gimana ini cara gabungnya ini Pak? Apa by Zoom atau gimana gitu kan? Karena online atau datang langsung ke sana atau gimana sih sebenarnya? Oke, nanti gini, yang jelas di pembukaan itu memang juga Zoom Pak. Jadi memang ini kita lakukan Zoom, ada link nanti disampaikan di situ oleh teman-teman tim kami, ada staf klinik itu untuk menyampaikan linknya di situ. Di saat pembukaan, sebelum pembukaan ini pun sudah kita sampaikan. Jadi kita kan ada forum UMKM Pak. Jadi di situ kita sampaikan untuk bisa mengakses, mengikuti itu. Jadi teman-teman yang sudah notabene jadi binaan, tapi itu pun bisa disambungkan melalui Korcam, ada Korsas, jadi koordinator kecamatan, ya termasuk yang saat ini hadir di studio dari Wonoayu, ini bisa menyampaikan ke anggotanya, Korsas, koordinator asosiasi Pak. Ya ini juga sudah kita linkkan ke sana. Oke. Termasuk melalui kecamatan-kecamatan yang Jadi sebenarnya kalau yang 70 stand yang ikut dalam pameran virtual ini bertempat terpusat di Pendopo Delta semua begitu atau di tempat atau rumahnya masing-masing begitu atau gimana sih Pak? Di Pendopo ini ada nanti soalnya di situ ada secara seremonial ada Pak Bupati dan sebagian OPD yang rawuh. Tapi yang lain kemarin secara digital itu sudah dikemas oleh teman-teman, itu sudah melalui proses desain foto produk itu kita online kan Pak, sudah.
Jadi barang tidak terdisplay langsung, tidak, tapi di situ teman-teman yang mengikuti bisa mengeklik, Pak. Jadi di situ ada nanti diklik beli barang ini. Oh gitu. Semua secara digital di situ, Pak. Jadi layaknya seperti, ya mohon maaf, salah satu aplikasi yang saat ini lagi tren. Nah, itu semua kan berproses dengan melalui aplikasi, Pak. Iya. Jadi pameran virtual ini sistemnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi marketplace yang ini lagi ngetrending beberapa hari ini. Begitu, Bapak. Jadi teknis pembelian produknya itu ya karena virtual, jadi ya mengikuti apa yang tertera yang ada di nanti ya. Petunjuk-petunjuknya ada ya Pak Mahfud ya? Ada, lengkap Pak di situ. Insya Allah mirip dengan aplikasi marketplace yang ini. Okay. Karena mirip berarti untuk konsumen mungkin nggak terlalu asing gitu kan? Iya, insya Allah begitu. Baik, Pak Mahfud, ini selain produk handicraft atau fashion yang dipamerkan, apa lagi nih Pak? Mungkin kuliner atau apa gitu? Ya makanan, produk teman-teman, makanan, minuman, yang dalam kemasan apapun yang ya termasuk itu tadi. Seperti yang di penjenengan sampaikan, di antara seperti itu. Jadi ada produk makanan, kaleng, kering, terus kue kering, kue basah, itu ada. Di minuman juga begitu, minuman kemasan botol maupun saset gitu. Teman-teman kan ada yang sudah bagus dalam mengemas packagingnya. Ya, untuk minuman itu kan tidak selalu pakai kemasan botol, ada yang kemasan saset. Baik, ya Pak, nanti di dalam pameran virtual ini sebenarnya kegiatannya apa saja sih selain selling gitu ya? Mungkin apa ada kayak pelatihan atau apa kayak gitu-gitu? Ada nggak? Atau gimana ini kegiatannya apa saja nanti? Yang jelas kegiatan pameran virtual ini sebagai upaya kita untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita sampaikan kepada peserta, Pak. Jadi mulai pelatihan ya, pelatihan marketplace. Nah ini teman-teman kita untuk mengimplementasikan kompetensinya saat mengikuti pelatihan marketplace, itu satu. Kedua, kesempatan tadi yang saya sampaikan dalam mempromosikan barangnya, produk usahanya, ini seperti apa? Jadi ini upaya sebagai fasilitas untuk selama ini kita pendampingan itu kita wujudkan di sini, sehingga nanti terukur untuk hasil dari kurun waktu 1 semester pembentukan wirausaha baru. Jadi promosi penjualannya, nanti volume usaha kita ukur juga, Pak. Jadi mereka setelah mempromosikan berhasil, ternyata di situ terjadi transaksi. Nah, ini volume usaha artinya terjadi jual beli di situ, Pak. Oke. Ini kan ukuran untuk mereka. Baik. Okay. Pak Mahfud, kenapa ini harus ada 70, Pak? Ada 70 stand. Mungkin apa memang dibatasi hanya 70 saja atau yang mengikuti hanya 70 atau bagaimana ini? Memang gini. Itu ada beberapa hal, Pak. Yang jelas mohon izin, mohon maaf, kita menyesuaikan pertama peserta ya, peserta dari yang lulus saat itu ya. Karena pembentukan wirausaha baru ini mulai sosialisasi aja di tahap awal. Sosialisasi memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan ini dari jumlah kuota katakan 100 kan berikutnya. Ya, di tahapan masuk kelas sampai setelah masuk kelas kan kita ada kurasi, promosi sampai. Nah ini kebetulan ketersediaan anggaran juga seperti itu, anggaran. Ini sehingga menentukan jumlahnya seperti itu, Pak. Oke, baik.
Ini sebenarnya merupakan pameran yang pertama atau sudah ke berapa kali nih Pak yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo ini? Oke, baik. Kita untuk pameran, kalau yang offline sudah berkali-kali. Berkali-kali, betul. Oke, sudah berkali-kali dalam momen apapun, termasuk salah satunya momen hari jadi, itu rutin Bapak, tiap tahun. Nah, untuk virtual ini memang baru perdana, baru saat ini, karena kita menyesuaikan kondisi pandemi saat ini Pak. Ini baru perdana kita melakukan secara virtual. Apalagi ya terkait adanya era digitalisasi, ya ini kita memang mencoba untuk melakukan ini. Di samping ada faktor pandemi tadi Pak, gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ini memang kita harus bagi-bagi waktu nih ya. Dengan narasumber yang ada di studio gitu. Mohon maaf kalau nanti misalnya memang waktunya kami batasi gitu ya. Gak apa-apa ya, nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi kalau ada waktu. Nah, ini kan untuk opening ceremony-nya itu hari Jumat nih ya, tanggal 19 ya. Ini persiapannya sampai sejauh ini bagaimana ini Pak? Yang jelas alhamdulillah ini nanti hari ini, setelah ini nanti kita geladi bersih Pak. Jadi kita geladi bersih di pendopo juga sama teman-teman tim untuk antisipasi kesiapan yang kemarin sudah ditata, dikoordinir termasuk dengan beliau Bu Irna. Hari ini kita kerja bareng dengan tim untuk persiapan. Ya semoga-moga mohon doanya bisa sukses Pak. Ini soalnya yang kegiatan perdana. Baik ya. Yang pertama mudah-mudahan juga berkesan ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Mahfud harapannya, monggo silakan. Yang ingin disampaikan atau imbauan-imbauan atau apa begitu, monggo silakan. Terima kasih. Ya tentunya kami selaku petugas pelaksana kegiatan ini tentunya mohon doa bisa terlaksana dengan baik, sukses, bisa diterima semua pihak, dan termasuk mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena ini semata-mata salah satu hal bahwasanya Sidoarjo sebagai kota UKM ini kita petugas harus konsisten komitmen, tentunya tetap dukungan dari para pimpinan ini juga menentukan. Jadi yang jelas kita pelaksana berharap ini bisa berjalan dengan baik dan sukses dan bisa tentunya untuk meningkatkan istilahnya teman-teman ini menambah semangat untuk terkait produk usahanya lebih maju, lebih baik, dan syukur-syukur sesuai program pimpinan daerah kita nanti pelaku UMKM kita itu bisa selalu naik kelas dan naik kelas. Begitu Bapak. Oke, baik. Pak Mahfud, ini saya refresh kembali ya bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengadakan pameran virtual yang dilaksanakan mulai hari Jumat 19 November dan berlangsung kurang lebih selama seminggu. Berarti ditutup kurang lebih tanggal 26 mungkin ya Pak ya, 26 November 2021. Kegiatannya berlangsung pada pagi hari sampai? Ya, sampai nanti sore Pak. Pagi sampai sore gitu ya. Dan ini diikuti oleh sekitar 70 stand. Ini adalah pameran virtual yang menampilkan aneka macam produk UMKM yang ada di Sidoarjo. Baik itu berupa produk handicraft, fashion, kuliner, dan masih banyak lagi. Gitu ya Pak ya? Betul Pak Mahfud? Oke. Mohon untuk yang 70 stand itu Pak, di satu standnya belum tentu diisi oleh satu orang, tapi beberapa orang dengan berbagai gitu, Jadi karena namanya nata stand itu belum tentu satu pelaku bisa full up sejumlah satu stand penuh. Berarti bisa lebih jadi gitu ya Pak ya? Betul. Jadi penataan stand dari berbagai produk dari kelompok-kelompok Oke. 3 orang, 2 orang. Baik, Pak Mahfud terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan sukses acaranya ini pameran virtual yang pertama ya Pak ya.
dan mendapat respon yang luar biasa, yang positif lah begitu yang kita harapkan. Terima kasih, selamat pagi Pak Mahfud dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, baru saja kita bersama dengan Bapak M. Mahfud selaku Kepala Sesi Bina Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ya, tentang pameran virtual yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 November berlangsung selama seminggu. Anda tertarik silakan ya, tapi sayang sekali nih ya, untuk peserta yang ikut ternyata sudah close ya, sudah ditutup begitu. Dan kita ya mudah-mudahan Sidoarjo ini kan kota UMKM ya, kayaknya haus sekali dengan pameran gitu ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain ada pameran yang lebih menarik lagi dan kita punya wadah gitu ya untuk memperkenalkan produk-produk kita. Baik, kita masih bersama dengan Mbak Nurlela ya, dengan Mbak Rizka juga, tapi sebelumnya kita simak beberapa spot berikut ini, kami segera kembali. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik, hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers, cara pesannya mudah, tugasnya ramah, gratis ongkos kirim, hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188/151 KPT sekian ya, tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak sebesar 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih. Kita kembali di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam Wonoayu, bersama dengan Mbak Nurlela dengan produknya Bonyo berupa sambal, baby cumi, ada rendang daging suwir,
Dan rendang jengkolnya ada ya Mbak ya? Saya nggak Belum. bawa. Tapi jengkol itu memang untuk pangsa di Jawa Timur masih belum terlalu familiar ya. Kalau jengkol itu Mas, dia tidak banyak memang peminatnya. Tapi kalau sudah suka itu sukanya itu gimana ya? Banget gitu. Nagih, nyandu jadi gitu kita ya. tuh nggak banyak. Tapi saya kalau 10 kilo tuh langsung habis Mas, rendang jengkol. Jadi saya nggak pernah nyisa kalau rendang jengkol. Oke, ini memang produk yang disukai oleh orang-orang daerah-daerah Jawa Barat kayak gitu-gitu ya. Iya kan biasanya. Tapi kalau daerah sini Sumatera ya. Mas, Oh, Sumatera Riau, juga. Kepulauan Riau itu. Oh, Sudah. gitu. Saya lahir brojol sudah kenal jengkol. Kalau di sini pete ya yang ini ya. Nah, di sebelahnya ada Mbak Rizka yang dari tadi mematung terus, gimana sih Mbak, ngantuk ya. Mbak Rizka, ini produknya itu MMA yaitu Iya. keripik brownies ya kan. Ini kenapa Mbak Rizka kok ada MMA atau namanya MMA? Memang Iya, begitu ya. MMA itu inisial putri tersayang saya kami. Oh, kalau boleh tahu apa nih Mbak kepanjangan apa? Maryama Mikaela Abdullah. Alhamdulillah. Dan ini nggak ada yang sama ya? Nggak ada, Maksudnya ini brandnya? sudah terdaftar di HKI sama Jumbo Mark, sudah terdaftar di merek juga. Sudah merek. tahun kemarin tahun 2020 ya Pak, kita sudah terdaftar di merek sesuai kelasnya. Kelas keripik berbahan baku tepung terigu. Nah ini kenapa nih memilih Ya. keripik brownies ya? Sebenarnya ini tidak ada alasan keren gitu ya pilih keripik brownies. Dulu itu awalnya kan ini MMA itu officialnya resmi berdiri itu 1 Juli 2020. Jadi pas lagi boomingnya pandemi corona itu dan lagi boomingnya lockdown gitu ya Mbak. Lockdown PSBB tingkat 1 sampai tingkat itu, jadi kita tuh di rumah nyemil biar ndak jenuh di rumah gitu. Terus kebetulan saya juga suka coklat, suami saya juga suka coklat. Kita searching di YouTube, ya jadilah ini ketemu ide di keripik brownies MMA ini. Pertama itu ndak langsung itu juga sih, kita trial dulu, kita incip ke saudara-saudara, ke tetangga sekitar. Gimana ternyata diterima oleh teman-teman dan saudara. Bismillah lah kita buka usaha ini. Alhamdulillah sudah lumayan ya Mas. Sekarang kita punya 6 agen sama 16 reseller. Oke. Dan ini gak ada varian ya? Ada, cuma adanya varian topping. Jadi toppingnya kita ada 3, topping choco chips, keju, sama almond. Variannya hanya toppingnya aja ya Mbak Iya. ya? Tapi basicnya yaitu Masih- sama brownies ya? Iya, masih proses. Basic ini bahannya itu sebenarnya Iya. brownies, cuman toppingnya aja yang beda gitu Iya, kan? iya, benar. Ada choco chip, ada keju, kemudian almond ya. Oke, baik. Nah, ini harganya per pack ini berapa ini? Untuk harga retailnya 12.000. 12.000. Untuk all varian, iya. Tapi biasanya saya seringnya jualan yang paket reseller sama agen sih Mas. Jadi untuk retail sih jarang ya. Kalau yang seringnya itu agen sama reseller. Jadi Oke, langsung- sebenarnya kalau dalam pengolahan brownies yang biasanya kita makan atau Iya. kita konsumsi itu kan cake ya. Iya. Dengan keripik ini gimana sih Mbak? Apa lebih susah keripiknya? Cara pengolahannya? Mungkin stepnya, kalau bikin brownies cake udah selesai makan. Iya. Kalau yang keripik ini apalagi mungkin dikeringkan dulu atau apa gitu. Gimana Kalau nih? keripik ini bedanya di yang brownies itu bahan yang kita gunakan tuh lebih banyak yang powder gitu. Kalau lebih Biar banyak ke kandungan bahan kering, airnya sedikit ya. Iya, dari airnya cuma dari telur sama margarin aja sih, nggak pakai air seperti brownies. Terus ini diproses nyetaknya itu Mas yang agak kritis ribet di ya. sana iya. Mungkin insya Allah nanti kalau YouTube-nya MMA sudah launching, kita akan share cara bikin keripik brownies di sana, saksi. Boleh. Oke. Dan ini pengolahnya gimana sih? Panggang, digoreng atau apa? Di oven, dipanggang. Oh, dipanggang Iya, di jadi oven setelah ya. kita buat adonan, terus dicetak di atas kertas roti tipis-tipis gitu Mas. Terus dikasih topping, terus panggangnya itu yang lumayan memakan waktu ya, kurang lebih 1 jam. Untuk proses pemanggangannya 1 jam. Kemudian sudah tinggal kita timbang terus packing, kirim. Oke, nah ini setelah memutuskan bahwa produk MMA ini layak jual, ini atas standar apa? Misalnya, ini setelah masuk penilaian nih dari beberapa orang yang menguji rasa dan sebagainya Iya, gitu. Kan kita
perlu uji coba kan tadi Iya, ya. benar. Terus akhirnya yakin bahwa oh ini udah komposisi yang pas nih. Nah, Iya. itu gimana memutuskannya pada saat itu? Apakah ini cenderung ke gurih atau yang agak manis atau gimana gitu Mbak Iya. waktu itu? Ini kebetulan sebelum kita launching ya kita itu pasar dulu. Tes market ya? Tes market dulu, beli beberapa macam brownies yang di pasaran itu. Terus kita sesuaikan lah sesuai dengan kriteria MMA dan pasaran. Kita di Wonoayu itu Mas, di UKM Wonoayu itu ada kurasi ya, ada tim untuk kurasi produk. Dengan Bu Eli, kalau biasanya untuk Mamin itu ada Bu Eli, Mbak Ella juga sih kadang ikut juga. Jadi sebelum kita launching itu kita ke beliau dulu, Bu ini saya punya produk ini, saya ketua forum kami ya. Di Maminnya itu ada si Bu Eli, Bu ini saya punya produk gini Bu, menurut Ibu gimana, sudah jual enggak, gini-gini. Kalau Bu Eli sudah oke, insya Allah kita yakin untuk jalan. Oh, Gitu. berarti ini Ada tim kurasinya. ini yang bagian decision makernya. Iya. Mbak kurang ini, kurang itu. Awalnya gitu, revisi banyak kita Mas, akhirnya bisa. Alhamdulillah resepnya sudah mantep di ini, tinggal itu aja gas di marketnya. Oke, aja. nah sekarang kita bicara soal marketnya atau pemasarannya, marketingnya. Nanti bisa dijawab juga oleh Mbak Nuraila ya. Ini gimana ini Mbak, pemasarannya selama ini untuk dua produk ini, keripik brownie sama sambal dan apa ini ya, suir-suir ini, suir daging sama rendang jengkol, gimana ini Mbak? Apakah sudah ekspor ke mana begitu? Wah, ini nggak ekspor ini. Ini sampai Singapura Mas, rendang sama bonyo sudah sampai Singapura. Oh, mereka nggak kesulitan ya misalnya apa nih brandnya mereknya bonyo gitu, nggak ini ya. Yang penting rasa Mas. Rasanya Rasa. ya. Berarti ini sudah Singapura ya. Oke. Singapura Malaysia dan sampai saat ini saya masih. baru beberapa hari yang lalu kirim. Ini caranya gimana sih Mbak? Kalau misalnya ada orang dari luar negeri misalnya ya yang order kita gitu, apakah caranya teknisnya seperti apa sih kita? Enggak sih, kalau saya tadinya kan awalnya itu berawal dari teman-teman kajian ya Mas ya, ada kajian di sana gitu. Kemudian kebetulan saya kan jualan di Shopee, Shopee ekspor saya juga sudah berapa bulan yang lalu sih, sudah setahun kemarin sih Shopee Singapura kita sudah ada. Kita berdua sudah punya Shopee Singapura gitu. Karena nggak semua penjual di Shopee bisa ikut Shopee ekspor kan, tergantung performa toko dan kemudian dapat undangan dari Shopee, dan alhamdulillah kita berdua sudah di Shopee Singapura gitu Mas. Jadi, sampai berapa sih ordernya kalau yang dari luar negeri itu? Saya sih nggak banyak sih Mas, kalau ke Singapura paling ya kalau sekali kirim itu 15, 20 gitu, tapi cuman rutin biasanya gitu. 20 botol aja. Karena kan ongkirnya mahal Mas. Iya. Saya kemarin tuh 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya 1.500.000 saya kirim ongkirnya ke sana, ongkirnya aja tuh tak status Mas. 1.590.000 ongkir pengiriman, jadi lumayan gitu kalau ngirim ke sana. Tapi karena mereka mau, suka, ya alhamdulillah ini juga sampai Singapura ini. Oh ya, sampai Singapura ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Tapi untuk pemasaran dalam negeri sendiri gimana nih? Bonyo ya, kalau saya sih lebih ke untuk pemasaran itu selain online dan offline ya. Offline itu reseller, repacking sama penjualan langsung ya Mas ya. Saya itu lebih ke manfaat sih. Maksudnya saya itu lebih menebar manfaat. Maksudnya gini, teman-teman yang butuh konsultasi untuk gimana sih daftar merek, gimana sih daftar PIRT, baru-baru ini halal gitu, kita welcome. Jadi saya tuh nggak pernah japri jualan saya tuh ke orang tuh nggak pernah. Masnya kalau dapat japrian tawarin dagangan enak apa enggak, bingung ya mau jawab, mau bilang iya yo gimana, belum bilang nolak ya sungkan gitu. Jadi saya itu Bonyo tidak menjapri pelanggannya untuk menawarkan dagangan gitu, tapi saya menebar manfaat. Maksudnya saat teman-teman butuh konsultasi, butuh bertanya, butuh ngobrol, saya oke gitu loh. Jadi saya pikir kalau saya sudah, mereka nyaman sama saya, mereka butuh sambal sudah inget tuh, butuh sambal inget Bonyo. Jadi saya nggak terlalu apa ya, jadi jualan kita cuma status, marketing saya dari langit gitu Mas. Sama saat saya percaya apa yang saya, kalau saya mau dapat hal yang baik saya harus berbuat baik gitu. Untuk Bonyo ini kenapa kamu harus beli Bonyo gitu, dari segi
kualitas gitu, bahan. Kalau misalnya ada harga cabai 30.000 sama 25.000, saya pilih harga cabai 30.000. Kemudian kalau orang bikin sambal itu kan Mas ya, asal pokoknya kadang batang-batangnya ikut gitu ya. Kalau saya itu punya SOP untuk bahan, untuk pengolahan, jadi khususnya untuk cabai misalnya Mas, itu nggak boleh sampai ada, jangankan batang gitu ya, kelopaknya yang hijau itu aja saya nggak boleh masuk. Jadi atau mungkin ada cabai yang kondisinya agak busuk itu gitu, harus dibuang. Cabai satu cabai busuk separuh buang. Itu sudah ada disortir gitu. Jadi insya Allah untuk kualitas bahan saya paling rewel gitu. Kemudian saya nggak fobia lalat sebenarnya, tapi di rumah saya nggak boleh ada lalat gitu. Jadi saya ngolah daging, ngolah cumi, sering main ke rumah ya Mbak Rizka ya, nggak akan temukan laler di rumah saya. Rumah saya itu tak kasar Mas, walaupun rumah saya nggak bagus gitu, jelek, tapi saya nggak boleh laler masuk, karena saya nggak, gimana ya, nggak enak aja gitu. Ada satu aja saya kejar dulu gitu. Jadi walaupun saya ngolah itu jadi aman insya Allah, ada punya bersih pekerjaan gitu. Sambilan itu ngejar lalat. Oh iya, setrum. Jadi kalau ada laler satu aja saya cari setrum dulu gitu Mas. Jadi tapi kalau saya makan di warung biasa, di luar, di rumah teman, laler biasa aja, nggak ngaruh gitu. Tapi jangan di rumah saya aja gitu, nggak tahu kenapa. Oke. Gitu. Ini kemasannya hanya yang kecil ini aja. Kalau mungkin rendang ada kemasan lain. Ada rendang lebih ada gede. yang besar. Kalau rendang sih dari yang paling kecil ini ada yang 250 gram, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Kalau Baik. rendang. Kalau Mbak Rizka, mungkin ini pemasarannya gimana Mbak? Untuk selama pemasarannya ini ya, saya ada tim marketingnya Mas. Kebetulan adik saya tim marketingnya. Jadi kami untuk promosi di Shopee tadi, Shopee Market, untuk online-nya di Shopee Marketplace, Facebook Marketplace, TikTok. Ini optimasi semua media sosial yang kami punya. Terus jadi selama ini pemasarannya ya offline dan online juga ya kan? Iya. Intinya nggak ada kendala apapun ya di soal pemasaran. Ya betul ya Mbak ya. Maksudnya nggak sulit, karena produknya udah laku kayak gitu ya kan? Selama dipasarkan laku gitu kan? Tapi ini bukan made by order, enggak ya? Buatan jadi stoknya selalu ada. Kalau ini kalau brownies selalu ada, Mbak Ella. Kalau sambal juga atau made by order? Kalau sambal memang stok selalu ada, tapi saya nggak ready banyak gitu. Karena saya tuh kalau ngambil tuh gini, kalau saya bikin itu biasanya ya Mas ya, kan reseller saya nih. Jadi saya bikin hari ini bikin 100 sambal gitu ya Mas. Ya paling saya nyisanya 20, 15, 10 gitu untuk saya stok Shopee, untuk saya stok penjualan langsung gitu. Jadi saya nggak nyetok banyak di rumah. Oke, omsetnya sampai berapa sih per bulan? Omset itu tergantung Mas. Tergantung. Biasanya? Tergantung. Kalau sambal kalau rata-rata 10 aja sehari kan sudah sampai 7,5 juta ya. Kalau habis 10 botol aja sehari gitu. Jadi kalau omset itu ya tergantung, kadang rame, kadang jadi bisa sepi, dikatakan 5 gitu. juta ke atas gitu ya. Bismillah. 5 juta ke atas. Tapi ini bulan ini kita sepi loh. Oke. Bulan ini sepi loh Mas. Saya Oktober itu sama Mbak Rizka ya, kita lagi fokus ke halal kan, halal nih teman-teman juga, kita bantuin teman-teman juga gitu untuk prosesnya halal ini. Jadi Oktober ini sepi penjualan, hampir ya sepi banget lah gitu. Oke. Mbak Rizka? Ya. Ini tadi mengenai apa, lupa tadi saya ya, pertanyaannya Omset. sama. Omset. Omset ya. Keren nih tadi. MMA. MMA keren nih. Enggak sih, masih ya sekitar, kalau sepi ya masih seminggu masih 2 dus, 3 dus, 4 dus lah kalau seminggu. Masih kan kirim ke agen sama reseller ya. Iya, itu berapa rupiah? Berapa rupiah ya Mbak Ella ya? Waduh. Sekitar 5 sampai 7 gitu. Saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung Kalau ya. MMA keren memang penjualannya. Saya kan Kalau baunya sih santai ya Pak ya. sekitar segitu Mas, di atas 5 juta lah. Sama ya berarti ya. Sama, kurang Oke, lebih, insya Allah. baik, sukses deh. Ya ampun, ini menggiurkan loh ya. Sebenarnya bisa ditiru oleh yang lain kalau misalnya untuk memulai usaha itu memang nanti bisa bagi-bagi tips ya sebentar. Ya, boleh. Ini yang dari YouTube ya. Ini ada berapa yang memberikan respon dari Mbak Ayu. Semangat MMA dan Bunyo, produk keren. Kemudian dari Rizka, produk UKM unggulan, Wonayu go go go. Dari Darkness 46, sambal dan rendang Bunyo juara. Ada jempolnya 3 ya. Kemudian ada Ani Puspitasari, UMKM Wonoayu maju bersama, sukses bersama, yes. Mulia bersama. Kemudian ada Fatima Azahra, Sarangheo, ya oke, makasih ya. Kemudian ini kita coba pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah masuk.
ternyata kurang 7 menit loh Mbak waktunya ya. Gak terasa ya. Nanti bisa dijelaskan juga kalau misalnya mau order kemana ya. Oh, iya. Mas Franky ngelihat terus kenapa Mas? Boleh dibuka Mas. Mungkin mau di-shoot di lebih dekat lagi. Kalau Nah, brownies tuh ditunjukkan. sering sekarang tuh lagi hitsnya dibuat buket gini loh Mas. Nah, Kalau ini lagi coba buketnya hits-hitsnya. ditunjukkan. Ulala, coba deh ya. Loh, di sini aja Mbak, oh, di sini ditunjukkan aja. di kamera. Ini kamera kecil. Nah, kayak Jadi gitu. yang lagi hits sekarang ini kan biar kadonya makin unik, makin keren gitu. Sama buat hajatan sih sekarang yang lebih lagi viral itu. Buat hajatan sama ini brownies cantik. Oke, baik. Ini ada berapa pertanyaan ya? Sebentar. Oh, ada 3 sih sebenarnya. Sekarang itu Apa yang membedakan sambal bonyok dengan lainnya? Mungkin ciri Tadi khas. sudah dijelaskan. Ciri Oh. khasnya sambal bonyok ya. Ini dari Bonyo, nggak pakai K. bonyo, iya. Sambal bonyo, Bonyo. dengan sambal lainnya itu apa yang membedakan? Mungkin ciri khasnya atau yang membuat kita jadi kangen kayak gitu-gitu. Rasa ya, pertama rasa pasti. Kalau begitu nyoba sambal bonyo, insya Allah kembali. Terus kalau sambal kan ada 2 ya. Kenapa ada 2, terasi dan non terasi? Kalau yang terasi ini lebih ke rasanya orang Sumatera, orang Riau, Kalimantan gitu ya. Kalau kita di sana kan Luar Jawa. kalau di sana kalau nyambel tuh aneh kalau pakai gula gitu ya. Kalau di sini kan manis. Nah, kalau ini gurih, asin itu yang terasi. Kalau yang non terasi itu rasanya lebih orang Jawa, Mas. Itu. Ini. Itu lebih ke orang Jawa. Jadi pedes tapi ada sedep manisnya. Kalau yang non terasi itu. Jadi kalau saya kirim ke Singapura yang ini, karena kan hampir mirip tuh sama Batam. yang seleranya. Itu yang pakai terasi ya. Yang pakai terasi. Kalau yang non terasi kalau di luar Jawa nggak terlalu ini karena ada manisnya kan. Jadi kalau itu. Tapi kalau yang terasi itu agak cenderung gurih, asin gitu ya. Terus dari segi kualitas bahan dan lain-lain, insya Allah bonyo. Keren lah. Oke, baik. Apa bisa request custom buket browniesnya? bisa. Kemudian apa bisa menerima reseller? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget Untuk reseller yang mau welcome. gabung di reseller, langsung saya jawab ya Mas. Untuk Silakan. yang mau gabung di agen atau reseller, silakan follow IG kami, Instagram kami di mma.groups. Iya. Di situ ya. Ya. Kalau Mbak bonyo ya. Nurlela, Bonyo kalau mau jadi reseller hubungi WA aja 0812 ini juga sekalian nomor WA kalau mau order gitu ya. Iya, 0812 30 123 264. Saya belum sempat ke IG. Saya punya IG sih tapi saya belum sempat gitu megang IG dan sosmed ya, belum ini. Jangan pegang sendiri dong. Jangan pegang sendiri. Kalau memang punya tim gitu. Kalau saya untuk sosmednya memang belum. Ini kemarin ada mau kerjasama sih sama Adarkan gitu yang rencana mau kerjasama. Tapi saya masih belum. Saya mereka minta ini sih user password aja saya lupa gitu. Iya. Sekarang itu terlalu banyak yang apa titik-titik minta password, apa titik-titik minta password gitu kan. Akhirnya terlalu banyak ya, lupa. Iya kan? Saya memang pelupa. Enggak, saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Karena email ada password, apa-apa ada password dan sebagainya. Nah, M-banking sering ya. Nah, itu M-banking itu bisa pakai jari. Akhirnya pakai jari. Selalu plus tambahan passwordnya. Iya, Oke. bener. Mbak Rizka juga Mbak Nurlela, kalau misalnya pengen order, kita mau order ini di mana? Ini ada nomor WhatsApp-nya 081230123264. Kemudian untuk yang lain caranya gimana? Lewat mana nih? Kalau saya sih masih WA aja Mas. WA ini aja ya? Shopee bonyo underscore 01 Amit Mas. Bonyo underscore 01 di Shopee. Oke, di Shopee bisa ya, silakan bisa Shopee. langsung. Bonyo gampang Bonyo kok. underscore 01. Kita pelafalannya, pronounce-nya bonyo ya. Bonyo. Itu tulisannya O bukan U ya, bonyo gitu bonyo. ya. Oke, kemudian kalau yang Mbak Rizka ini bisa order kemana ini Mbak? Ke IG MMA Groups. Itu ada CS kami punya CS. Di IG atau ke nomor saya juga boleh. Di 08 nomorku 0822 97 9047. Oke.
Jadi lebih gampang begitu ya. 0822 97 9000 47. 9000 itu maksudnya nolnya 3 ya kan. Nah, ini bisa kalau ingin order silakan. Shopee juga bisa Mas, silahkan. Nah, ini 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup perbincangan atau obrolan kita pagi hari ini. Iya. Selama ini Mbak mungkin apa yang menjadi kendala-kendala ya, mungkin dalam hal pemasaran, pemilihan bahan atau apa begitu selama ini yang pernah dialami oleh Mbak Rizka juga Mbak Nurlela. Kemudian peran-peran kayak Korcam ya, kayak apa itu memang kontribusinya seperti apa sih gitu. Monggo silakan. Dinas ya. Monggo, baiklah. Aku tahu. Yang mana nih dulu? Dua-duanya. Karena kan produknya beda nih. Kalau kalau kita kesulitan Kendala. itu kendala itu apa ya? Nggak ada sih. Pernah kalau pas harga cabai naik kan pernah tuh Mas, harga cabai sampai 60 sampai 80 itu kan. Waduh, itu saya sempat merasakan gitu. Tapi tetap bikin, cuman nggak seheboh banyak gitu. Tapi kalau pas harga naik aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Kalau pemasaran itu kan ya biasa ya Mas, namanya jualan kadang sepi kadang rame gitu ya. Kadang rame banget gitu. Salah, kadang rame banget gitu kalau kita jualan. Jadi kita sih orangnya terlalu santai ya? Santai. Kalau kami tuh santai Mas, nggak yang beban gitu. Kok nggak ada yang beli ya gitu. Enggak sih, kita lebih ke memang kalau rata-rata pelaku usaha itu teman-teman seperti kami ini, kami bisa bikin produk Mas. Tapi kami selalu kesulitan untuk memasarkan. Itu kan rata-rata begitu ya. Hampir semua kita bisa bikin produk, tapi kita nggak bisa memasarkan gitu. Nah, solusinya itu yang harusnya kita cari berarti bersama. Mbak Nurlela itu bahan ya, kesulitan atau kendalanya itu di bahan baku ketika harga naik bahan aja. baku itu Sekarang mahal. minyak Mas yang mahal. Nih, solusinya cabai. Misalnya kalau diantisipasi kita punya stok cabai kering gitu, hasilnya beda tak? Saya nggak pernah mencoba cabai kering ya Mas, karena memang saya nggak terlalu karena bahan seger itu kan lebih bagus gitu ya. Mungkin ini antisipasi karena gini, kita nggak tahu kondisi, dalam arti begini, saat cabai mahal ordernya naik drastis misalnya, kan susah ini saat untuk cabai memenuhi mahal itu. Saat cabai mahal nanti yang naik orderannya rendang Mas. Tapi ketika sambelnya naik, siapa tahu ya kan. Bener Mas, bener. Saya harus punya antisipasi untuk itu memang gitu. Sempat kepikiran mengeringkan cabai. Cuman saya belum pernah mencoba gitu ya Mas ya. Jadi ketika cabai di harga 60.000 itu saya masih tetap bertahan gitu dengan harga 28.000 juga gitu. Tentu jauh berkurang gitu omset kita jauh. Karena untuk naikkan harga 1.000 itu susah loh Mas. Naikkan harga 1.000 aja susah. Kalau cabai naik ya mau nggak mau kan. Saya nggak suka juga mengurangi Jadi bahan, kalau misalnya gitu. cabai naik itu mungkin mengurangi Omset produksi aja ya, mengurangi jadi produksi. Misalnya nih per bulan 100 kita kurangi jadi 50 lah kayak gitu ya. Kalau produksi kan tergantung permintaan sebenarnya Mas ya. Cuman pasti omset kita kan berkurang, pemasukan kita berkurang, batinya berkurang kalau cabainya naik gitu ya. Itu aja sih. Oke, kalau Mbak Rizka ini gimana nih kendala-kendalanya? Selama ini sih kendala yang pernah kita alami, alhamdulillah semuanya bisa kami atasi bersama. Soalnya kita sama-sama, alhamdulillah kita sudah punya lumayan ya, kita memang sudah punya 4 karyawan untuk tim produksi. Oke, jadi Mbak Rizka ini nggak terlalu musingin soal kendala. Iya, soalnya kan dipikir bareng-bareng. Berarti sekarang lancar aja ya. Alhamdulillah. Masih belum menemukan. Itu santai ada masalah di pengiriman gitu. Oh, gampang itu. Banyak kurir. Iya. Kan kita pas packing itu kendalanya kalau yang luar kota untuk yang saya kan saya ngirim di Lamongan, Tangerang sama Malang. Itu yang di bagian bawah sendiri Mbak. Kadang itu penyet rusak gitu. Jadi kalau saya sih berapa Mbak yang penyet, silakan di video atau diku saya ganti semuanya. Kalau saya gitu next order saya kirim. Berarti lain kali itu yang paling bawah dikasih pengaman aja Mbak. Iya. Bubble. Iya. Udah bubble semua sih tapi Bubble satu-satu guys. Yang paling bawah aja ya kan, daripada nanti diganti di sebagainya. Masa setiap order harus diganti karena benyok gitu kan. Iya itu aja sih, kalau lainnya aman. Ini kontribusi dinas-dinas ini terhadap produk ini apa ini Mbak? Apa ya Mas ya? Dinas ya. Saya itu aktifnya 2018 Kalau dinas itu bisa bantu di perizinan, Mbak. Dinas itu kita tuh dinas ini banyak banget gitu. Maksudnya banyak banget membantu untuk teman-teman UMKM ini. Seperti kemudahan, sekarang kemudahan untuk perizinan kayak
PIRT, merek, Kemarin ada sama yang halal. Halal yang lagi rame Mas, kan satu Indonesia tuh kemarin ada kuota halal 3.200. Kayaknya banyak 3.200, ternyata satu Indonesia gitu ya. Alhamdulillah kita berdua masuk gitu. Oke, yang terakhir ini Jadi Mbak. ya, Kita over 3 menit, satu lagi pertanyaan, saran buat UMKM yang baru. apa Monggo, silakan. saran kalau saya itu kalau sama UMKM yang baru itu, please deh jangan kesusu. Maksudnya begitu punya baru produk langsung bikin kemasan bagus gitu ya. Kalau saya enggak, maksud saya tuh please kamu tes pasar dulu, jualan dulu, kira-kira produkmu diterima atau enggak. Kalau produkmu sudah diterima atau enggak, monggo kamu mau bikin kemasan sebagus apa silahkan. Tapi kalau nanti produknya belum punya pelanggan, belum tahu pasarnya, lebih ke branding gitu ya Mas, lebih ke kemasan bagus. Nanti kemasannya tuh numpuk Mas. Berarti barangnya nggak laku, kemasannya numpuk kan sayang, kan mahal kalau pesan kayak gini kan harus sekali banyak gitu. Jadi kalau saya tes pasar dulu, jualan dulu sama teman-teman, dicoba dulu kemana-mana mementingkan gitu. kualitasnya sih kayaknya ya Mbak Nulela ya. Oke, jadi jangan terlena dengan packaging yang bagus tapi dalamnya nggak enak kayak gitu kan. Yang penting itu pasar. Gitu. Orang suka punya kita gitu. Oke, kalau Mbak Rizka? Kalau untuk UKM yang baru, masalah yang paling sering kita hadapi kan permodalan sama pemasaran. Ya, untuk permodalan ini mumpung Pak Bupatinya ini lagi gencar untuk dukung kita ya untuk UKM. Kan di 17 program kerjanya Pak Bupati itu ada 20.000 UKM naik kelas, ada modal usaha mikro perempuan, ada renovasi 2.000 renovasi warung rakyat. Nah, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau punya usaha di desa, minimal dari desa dulu ya, kita show up ke desa, kita kasih tahu Pemdes, Mbak kita lu punya produk ini, ayo Po kalau ada acara desa kita tunjukkan, kita yakin produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Pertama itu dari lingkungan sekitar dulu, dari desa, kita tunjukkan desa. Nanti itu kan kebetulan tanggal 20-21 besok itu di desa saya di Jimarawetan Wonoayu ada pelatihan UKM untuk di desa. Jadi kalau punya produk itu gampang lah untuk masalah pemodalan. Kalau kita mau berusaha minimal shop di desa, pasti akan ada di sana lah untuk channel permodalan. Dan kalau untuk pemasaran itu tadi. Intinya jangan ragu untuk mencoba. Kalau misalnya memang, tapi cobanya yang sekitar-sekitar dulu. Ini lagi gitu Mas ya. tambahan ya dari dinas. Bapaknya itu lagi care-care-nya sama kita gitu loh. Ayo dimanfaatkan lah. Untuk dari dinas tadi, dinas koperasi tadi ya, kontribusinya untuk teman-teman UMKM selain memudahkan perizinan, itu sebenarnya dinas itu kan punya banyak program ya, pelatihan gitu. Jadi ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman ya belajar gitu bagaimana pemasaran marketing digital. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan dari dinas itu yang bisa diikuti. Oke, baik. Oke, Mbak Nulela, Mbak Rizka, terima kasih ya sudah datang di studio dan memberikan wawasan buat kita semuanya dan juga memperkenalkan produknya ya. Dan saya doakan mudah-mudahan semakin go internasional, tidak hanya kawasan Asia ya, tapi mungkin juga Asia Tenggara, tapi juga Asia, dunia dan sebagainya. Siapa tahu nih orang bule senang sambal ya, siapa tahu kan? Sambal saya pernah Mas tertinggal di bea cukai Singapura Mas, nggak dikirim, dikeluarin dari kardusnya. Saya lupa nulis isinya sambal. Oke, baik ya, inilah pernak-pernik dalam usaha gitu ya, macam-macam. Terima kasih Mbak Nulela, Mbak Rizka. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.